Assalamualaikum Pak Ato. Waalaikumsalam, ya Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya sendiri baik Pak, Alhamdulillah. Pak, Bapak akan melakukan coaching bukan? Sebelum Bapak melakukan coaching, saya sebagai observer akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama kan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak nih adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, mungkin Bu untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present ya Bu ya. Kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua nih ya Pak. Kompetensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini, Pak? Untuk kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif Bu, mendengarkan aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga uji itu bisa menemukan mungkin solusi dari apa yang dihadapi atau masalahnya gitu. Ya, jadi ada dua kompetensi spesifik yang akan Bapak kembangkan ya, yaitu diantaranya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak terapkan dalam proses proses coaching kali ini? Eh, saya sih Bu ya, inginnya kunci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Bapak, mungkin demikian dulu ya pra observasi kita kali ini. Saya silakan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coach Bapak. Terima kasih untuk kesempatannya. Silakan Bapak lakukan coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ato. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Kalau Ibu sih apa kabar? Alhamdulillah Pak. Cuma mungkin ada sedikit-sedikit masalah Pak ini. Oh, ada masalah apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya merasa bingung. Jadi kalau tidak keberatan, bisa tidak kita berbincang-bincang nih Pak? Boleh Ibu. Eh, Kebetulan saya ada waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Begini Pak,
Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bapak, saya bisa ada gambaran apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu? Jadi begini, Pak, ada satu murid di kelas saya yang tidak begitu bersemangat nih, Pak, dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa apa ya, Pak ya, sedikit kewalahan, kemudian gak merasa apa ya, pusing untuk menghadapi murid tersebut. Oh, begitu. Tadi Ibu bilang ada satu murid yang kurang semangat ya, Bu ya, dalam belajarnya ya. Iya betul, Kemudian Pak, betul, kemudian juga jarang mengerjakan tugas ya, Bu ya. Nah, apakah Ibu betul. sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah sih, Pak, saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian saya sudah menanyakan, apa namanya, penyebabnya, mengapa, tidak bersemangat, ketika belajar di kelas. Saya sudah mencoba melakukan itu, Pak. Oh, iya iya. Jadi Ibu sudah memanggil anak tersebut ya, kemudian juga menanyakannya ya. Nah, dari pengamatan Iya. Ibu, mengapa sih dia tidak begitu bersemangat gitu ketika belajar? Iya, Pak. Jadi begini, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada, anak, ternyata, anak tersebut tidak suka pembelajaran di kelas karena, pembelajaran saya yang mungkin, apa namanya ya, membosankan bagi anak tersebut itu, Pak. Sehingga, anak itu merasa, apa namanya, malas dan tidak bersemangat di kelas itu, Pak. Hmm, iya. Kira-kira nih Bu ya, eh, seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Harapan saya sih, saya ingin anak tersebut itu bisa mengikuti, apa namanya ya, pelajaran itu dengan baik seperti murid-murid yang lain, seperti itu, Pak. Oh iya Ibu baik. Nah, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya, Pak. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan, apa namanya, Pak ya, metode dengan baik, sehingga anak itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi, apa hal yang akan saya lakukan itu adalah saya ingin, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, apa namanya ya, kebutuhan, siswa itu, Pak. Kemudian juga akan memperbanyak, ice breaking dan mungkin akan, memilih media yang menarik, untuk siswa sehingga, siswa tersebut, punya minat untuk belajar, Pak. Oh iya Ibu, jadi terkait metode Bu ya, metode yang Mhm, menarik Bu ya, agar siswa mhm, bersemangat dalam belajar. Nah, betul, Pak. menurut Ibu nih ya, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas sebelumnya? Iya, Pak. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi, apa hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking dan, memilih, media yang menarik, untuk siswa agar siswa itu berminat untuk belajar, Pak. Oh begitu, baiklah Ibu. Nah,
Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas sebelumnya? Oh ada Pak. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu menggunakan metode permainan ditambah dengan ice breaking. Hasilnya seluruh murid terlibat dalam pembelajaran dan semuanya bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas, Pak. Wow, luar biasa nih Ibu nih. Coba Bu, jika kita rating nih Bu ya, dari angka 1 Hmm. sampai 10. Nih, menurut Ibu, seberapa besar sih tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau menurut saya sih mungkin di angka 8 dan 9 kali Pak ya, dengan menggunakan metode tersebut. Artinya mungkin ada sekitar 90% lah Pak yang bisa mengikuti dengan baik dengan menggunakan metode itu Pak. Iya, betul Ibu ya. Antara 8 dan 9 itu lumayan, artinya sudah baik Bu ya. Nah, baik Bu, Iya. selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Pak ya, yang tentunya berpihak kepada murid dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik agar murid itu bersemangat dalam belajar dan tujuan pembelajaran pun tercapai dengan baik itu Pak. Baik, menurut Ibu nih, siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana saya mungkin yang pertama dari kepala sekolah dulu mungkin Pak ya, sebagai pimpinan di sekolah, kemudian juga tentu memberikan sejawat dan mungkin adanya komunikasi kepada murid Pak. Mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk mencari dukungan dalam dalam rencana saya Pak. Oh iya Ibu, baik. Kira-kira berapa lama sih waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Pak ya untuk rencana saya. Oh begitu Bu ya. Kira-kira kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini? Sepertinya secepatnya ya Pak, saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang Pak, yang sesuai, yang baik bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik ya Pak. Iya, hebat Bu ya. Baik, kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan mencoba konsisten kali ya Pak ya, mencoba konsisten, artinya saya mencoba melakukan secara terus-menerus, belajar dengan mengembangkan kompetensi diri, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berbagi praktik baik dengan guru, kemudian mungkin juga berbagai praktik itu bisa dilakukan di sekolah maupun juga mungkin di luar sekolah, kemudian juga meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dan juga mungkin menerapkan pembelajaran di kelas yang menggunakan dengan berbagai metode dan gaya belajar sehingga kehadiran saya di kelas itu Pak ya, selalu dirindukan oleh murid-murid saya itu Pak. Iya, hebat Ibu nih.
Baik Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada Pak, misalnya dukungan dari sekolah. Dari sekolah itu bisa sarana dan prasarana yang mungkin menunjang pembelajaran dan juga mungkin yang paling dibutuhkan itu mungkin dukungan dukungan moral dari kepala sekolah dan rekan sejawat itu sebagai dukungan untuk motivasi saya, Pak. Iya Ibu ya, jadi dukungan dari sekolah ini merupakan dukungan yang sangat penting juga Bu ya. Eh, Iya Mungkin betul, Pak. sekarang apa semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita tadi berbincang sejenak? Alhamdulillah Pak, saya tadinya merasa bingung nih Pak, dengan menghadapi kondisi anak yang, eee, tidak bersemangat ketika belajar. Nah, sekarang saya merasa menemukan, solusi dari hasil, pembicaraan kita kali ini Pak. Syukurlah kalau begitu Bu ya. Jika memang Ibu bisa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita tadi. Nah, sekarang apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup ya Pak, mungkin di lain waktu saya mungkin bisa, ngobrol lagi dengan Bapak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya, menemukan, apa namanya, solusi dari permasalahan yang saya alami atau yang saya hadapi sekarang Pak. Terima kasih Pak Ato. Iya Ibu sama-sama Bu Jun, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Iya Pak, sampai jumpa Pak. Ya, sampai jumpa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Jun. Pak Ato, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Junena. Iya Bu, alhamdulillah tadi sudah. Baiklah, sebelum kegiatan ini ditutup ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih berdasarkan hasil observasi saya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusinya. Iya Bapak, sesuai yang saya amati tadi juga bahwa Bapak sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Menurut saya nih Pak ya, sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai ya Pak ya dengan alur Tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Pak dari saya, sebelum kita tutup tentunya. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang telah dilakukan tadi? Oh iya Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu apa dengan cara lebih memahami lagi Bu proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, betul sekali Pak ya. Tentunya kita harus meningkatkan kompetensi kita untuk pencapaian yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja ya Pak dari saya sebagai observer. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya Ibu.
Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Ato. Mari. Ya.